Oke, silakan masuk. Misi dok. Ya, silakan masuk, Mas Gifari. Wah, ruangannya baru nih. Wah, Betul keren nih ruangannya dok. Waduh. Pindah-pindah sekali. Pindah-pindah dok, tapi ini sehat dok. Sehat. Saya sehat kan saya. Aduh, kenapa? Oke, saya mau konsul dok. Saya mau konsul. Saya sih sehat-sehat aja dok. Cuman yang nggak sehat itu pikiran saya dok. Balik lagi. Justru itu yang sangat penting itu. Banyak penyakit-penyakit atau bahkan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan medis bahwa pikiran itu mengakibatkan kondisi medis yang memperberat kondisi medis. Iya, malah makin memperberat ya. Iya, memperberat. Bahkan yang sebelum harusnya nggak sakit, malah jadi sakit. Langsung guys ya. Psikologisnya itu. Nah, masalahnya dong, yang bikin saya sakit itu adalah berita-berita di Instagram, di TikTok terkait Khodam dong. Waduh, Khodam dok. Aduh, Khodam tuh Mas Gifari kayaknya salah, harusnya ke dukun. Nah, dokter. tapi masalahnya gini dok, kenapa saya konsul ke dokter dan bilang saya pusing? Karena ada salah satu sebutlah ahli spiritual itu bilang gini. Maka saya mau konsul kan sama dokter seperti biasa, seperti episode sebelumnya. Katanya kalau kata si ahli spiritual ini katanya kalau kita didampingi Khodam macan putih lah, naga hijau lah, ular nagi katanya buaya darat, dua kelinci kembar. Katanya kita sehat terus tuh. Waduh, nggak gampang sakit ya, katanya kayak begitu ya. Nggak gampang sakit, nggak mudah kecelakaan, terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala macam musibah, bencana, celaka, nggak bisa sakit, tahan bacot. Itu iya. saya sebagai yang kuliah merasa apa benar seperti itu dokter. Benar-benar melukai pikiran saya dok, mengganggu lah gitu. Dan saya mau emang benar dok ada orang yang kalau punya Khodam tertentu tuh jadinya nggak sakit. Aduh, enggak lah. Sebenarnya itu kan hanya hiburan ya, hanya hiburan semata ya. Mungkin masyarakat kita lagi jenuh dengan masalah-masalah yang serius, yang menguras emosi segala macam. Mungkin kayak gini-gini mungkin jadi suatu rekreasional aja, jadi suatu buat ya kita senang-senang aja. Nggak usah diseriusin ya, nggak usah dianggap suatu hal yang serius. Tapi ya mungkin kita bisa bertukar pikiran dan pandangan tentang hal-hal ini. Jadi tentang supranatural ya, tentang hal-hal yang supranatural yang secara keilmuan, secara medis itu tidak bisa dijelaskan, diterangkan dan dibuktikan. Ternyata bisa terjadi kejadian dengan hal-hal kejadian. Bisa terjadi hal-hal yang di luar dari keilmuan. Ya. Mungkin boleh ya kalau kita nyebut youtuber lain, misalnya ya, teman-teman sejauh saya ada juga dokter yang teman dokter ahli forensik. Beliau itu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Dan itu secara keilmuan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi memang terjadi hal-hal itu ya itu mungkin suatu anugerah, suatu gift dari Tuhan. Anugerah dok ya. Kalau zaman dahulu kala tuh mujizat ya. Tapi ini namanya anugerah dok ya. Bisa aja hal-hal itu terjadi seperti sebuah sehat atau orang itu sakit, orang itu apapun kondisi, semua itu kan dari Tuhan sebenarnya. Dari Tuhan ya, sakit, semua musibah, semua bencana, semua anugerah, kematian semua dari Tuhan. Dokter itu kan sebenarnya hanya perpanjangan tangan Tuhan aja. Jadi Tuhan yang menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Perantara aja. Tapi kalau misalnya mau sepinter apapun dokternya, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa disembuhkan. Seperti itu. Lain halnya kalau misalnya penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan, misalnya dokter yang hanya biasa-biasa aja, misalnya bukan yang pintar tapi karena dalam tanda kutip tangannya dingin gitu, misalnya karena dapat suatu gift dari Tuhan, ternyata dia bisa menyembuhkan hal. Dokter kan nggak bisa karena dia. Bukan hanya dokter ya, ahli-ahli pengobatan spiritual, hal-hal kayak gitu mungkin yang tidak bisa dijelaskan. Ternyata ada. Ya itu percaya nggak percaya sebenarnya ya. Percaya nggak percaya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita berikhtiar, misalnya kita punya masalah, punya suatu problem, misalnya kita mengobati penyakit atau mendampingi keluarga kita yang sakit, ya apapun caranya yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh agama kita, pastinya kita ikutin aja, baik secara medis maupun secara spiritual misalnya.
spiritual pasti mendekatkan diri pada Tuhan. Semua dokter kalau yang benar nih pasti akan menganjurkan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Mau penyakitnya apapun pasti akan diberikan suatu saran yang baik seperti itu. Gitu. Karena dokter ini sebenarnya tidak punya kuasa, dokter ini hanya manusia biasa lah sebenarnya. Yes. Semua dari Tuhan, percayalah semua dari Tuhan. Kuasanya Tuhan seperti itu. Dokter itu kalau balik lagi ke masalah klinik tadi ya, spiritual tadi, nah kalau terkait yang kayak santet, fenomena yang sebenarnya itu bisa dijelaskan secara medikal nggak sih? Nggak bisa. Secara ilmuwan belum sampai seperti itu. Sampai dengan saat ini belum ada ilmu yang bisa menjelaskan terkait ngirim santet, ngirim guna-guna, ngirim apalah segala macam pelet gitu ya. Mungkin hanya hipotesis, mungkin hanya hipotesa atau mungkin hanya suatu pemikiran atau suatu gagasan atau suatu perkiraan ya, suatu perkiraan yang pernah saya dengar juga, seperti ilmu telepon ya. Telepon itu kan suatu energi suara yang kita kirimkan ke satu sini, kemudian dikonversi oleh gelombang misalnya, kemudian dihantarkan. Kalau zaman dulu mungkin masih oleh kabel ya. Kalau sekarang mungkin oleh satelit atau oleh gelombang apalah, sehingga sampai kepada tujuannya gitu ya, dan diterima gelombang energi suara itu di tujuannya gitu kan, dengan yang sesuai. Nah, kalau misalnya secara keilmuan perkiraannya itu seperti itu. Jadi misalnya kita ada mau memindahkan es batu, kemudian ini ada suatu kain, kemudian ini ada ruangan lain. Gimana caranya es batu ini kita melewati kain ini sehingga bisa nyampe ke sini, gitu. Pasti kita bikin cair dulu, cairannya dirubah wujudnya dulu, dikonversi dulu, perubahan energi kita konversi dulu, kemudian bisa menembus kain ini, kemudian bisa nyampe ke sini, kemudian nanti dibekukan di sini. Nah, begitu. Jadi istilahnya di perubahan energi perlu dikonversi, kemudian setelah sampai tujuan dibikin bentuk yang kita inginkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ilmu santet itu kalau di dalam keterangan dianalogikan gitu. Misalnya saya nih pengen ngirim ini nih paku nih misalnya ke badannya Mas Givari nih, contoh ya. Kemudian saya dengan ilmu yang apalah, misalnya ini saya uapkan, saya jadikan suatu suatu benda gas ya, kan bisa sebenarnya padat jadikan gas, bisa ya kalau misalnya dilebur dengan suhu tertentu yang tinggi itu kan bisa berubah wujud kan suatu benda itu ya. Kemudian saya sampaikan gelombang itu ke badan Mas Givari, nih benda gas ini, kemudian saya konversi lagi di dalam badan Mas Givari menjadi benda padat lagi. Kurang lebih seperti itu. Walaupun keterangannya impossible dan mungkin ya ilmiah lah gitu ya. Ilmiah banget ya, tapi hal-hal kayak gini bisa juga sih. Seperti teknologi handphone, teknologi suara itu kan zaman dulu kan nggak akan kepikiran orang ya. Tapi menurut dokter sendiri dengan adanya hal-hal kayak gini kan memang benar dok, pada waktu kita bilang ini mah rekreasi ya, tapi kalau untuk masyarakat sendiri kan jadi kalau kayak gini-gini udahlah kita nggak usah ke dokter aja nih, kita pakai hodam-hodaman aja. Nanti gimana tuh dok? kan gitu dok, wah saya dengan adanya hodam kuat nih. Apa itu dokter? Saya berhodam-hodam. Ada orang kayak gitu. Ada orang yang merasa dirinya itu tidak tersentuh oleh kuman penyakit. Kuman penyakit seolah-olah takut sama dia. Bener kayak gitu. Nggak pernah sakit nih badan gua, sehat aja nih. Sehat terus. Covid atau kuman atau juga takut sama dia. Soalnya itu kan yang jagain hodam buah darat. Iya, seperti itu. Ya nggak gitu juga ya. Seperti saya bilang tadi, mungkin Tuhan punya menganugerahkan kondisi manusia itu berbeda-beda pastinya ya. Dengan segala macam kondisi yang berbeda-beda itu kan kita juga nggak tahu badan kita ini lagi sehat atau lagi dalam kondisi nggak sehat. Misalnya imunitas kita lagi tinggi atau imunitas kita lagi rendah, kan kita sebenarnya harus selalu menganggap diri kita ini imunitasnya rendah. Jadi segala risiko apapun yang kira-kira bakal memapar kepada badan kita sebisa mungkin kita hindari. Iya, jadi jatuhnya kayak self claim aja dok. Iya, belum tentu berlaku general atau umum ya. Karena dia baru speak up nih, gara-gara gue iya. Caranya gini. Nah pas diikutin ya nggak bisa, karena kan dia
personal gitu ya, subjektif ya namanya. Anugerah kan subjektif. Betul. Satu orang dengan orang lain beda. Betul. Gitu ya. Ada juga orang yang misalnya ya itu tadi semuanya kan atas sisi Tuhan kayak gitu kan. Ada juga orang yang sebaliknya tadi menjaga dirinya dengan baik, makanannya bagus, hidupnya teratur, tapi kok sakit juga kayak gitu. Ya itu kan pastinya dari Tuhan semua kayak gitu. Hal-hal kayak gini ya kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha aja sih sebagai manusia. Dan berarti hal-hal seperti itu tuh ya hanya anugerah bagi orang-orang tertentu saja kan, berlaku untuk general. belum tentu berlaku untuk umum. Ini kita tetap perlu dokter saya nih konsultasi sama dokter kan, kita tetap memerlukan bantuan medis. Lebih baik kita berusaha ya dok ya. Kan ikhtiar ya dok. Betul. Daripada kita tidak berusaha sama sekali, gimana mau sembuh kan dok? Sehat jiwa dan raga ya. Betul. Jiwanya, raganya kita bangun terus, kita sehatkan terus. Betul dok. Gitu. Thank you dok. Oke, saya mau istirahat dulu. Sampai jumpa lagi di podcast Laksmi selanjutnya.